Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi 3 mata kuliah Strategic Management program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan strategi formulation. Ya. Coba saya share screen-nya. Strategi formulation, yang mana mungkin ini adalah step kedua dari tahapan dari basic element untuk membuat strategic management, ya. Jadi yang dimaksud dengan strategy formulation adalah bagaimana kita mengembangkan rencana-rencana jangka panjang, ya, untuk bagaimana manajemen secara efektif menghadapi opportunity maupun threats-nya, jadi peluang atau ancaman yang kita konekkan atau kita relevansikan dengan kekuatan ataupun kelemahan organisasi. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana environmental scanning. Kita yang penting di dalam kita melihat atau memonitor lingkungan eksternal ini adalah untuk melihat mana yang paling mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Ya, jadi kita menggunakan yang namanya isu priority matrix sehingga kita munculkan nanti apa sih strategic faktornya. Ya, jadi faktor-faktor strategis. Yang mana faktor-faktor strategis inilah yang nanti bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi ancaman. Yang kedua-duanya harus kita hadapi dengan cara apa? Dengan cara kita melihat bagaimana kondisi internal organisasi kita, baik itu struktur organisasinya, budaya organisasinya, maupun sumber daya organisasi yang dimiliki. Yang mana dari ketiga unsur tadi, coba kita benchmarkkan dengan key success factor dari satu industri, ya, key success factors-nya apa, KSF-nya, kemudian dari sini coba kita hadapi yang nantinya membentuk yang namanya orientasi organisasi, ya, orientasi atau arah organisasi yang biasa kita sebut dengan visi, gitu ya. Jadi misalnya seperti Universitas Bandar Lampung, apa sih visinya? To be what leader in entrepreneurial university, to be world class entrepreneurial university. Artinya apa? Kami ingin menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang berbasis kewirausahaan. Ini semua kita capai atau kita lihat peluang-peluang atau ancaman-ancaman yang muncul untuk bisa menggerakkan organisasi. Nah, dari visi ini nanti coba kita kembangkan, kita elaborasi menjadi misi-misi. Gitu, misi-misi, bisa misi 1, bisa misi 2, ya, bisa 3 dan seterusnya. Ya. Nah, misi-misi nanti coba kita elaborasi aja atau kita definisikan menjadi yang namanya goal. Goal 1, ya, goal 2, dan seterusnya. Demikian juga misi 2, misi 3. Ya. Nah, goal ini nanti coba kita kembangkan lagi menjadi namanya objektif. Ya, objektif 1, objektif 2, dan seterusnya. Ya, baru kita dari masing-masing objektif tadi, kita tentukan strateginya. Gitu loh, strateginya apa? Apa sih? Nah, jadi kalau kita bicara objektif, tadi di sini ada goal, ada objektif, what result to accomplish by when. Jadi kita sudah bicara lebih terukur kalau objektif tadi. Coba kita lihat definisinya sebentar, ya. Visi itu adalah lebih pada apa yang ingin kita capai atau mau menjadi apa organisasi ke depan. Sedangkan kalau misi itu adalah lebih mendefinisikan pada bisnis apa kita ada, gitu loh. Atau mungkin kita bicara organizational existence, ya. Jadi memang ini ada perdebatan juga dan tidak perlu juga tinggal tergantung kita memilih. Ada organisasi-organisasi yang menggunakan visi, ya, sebagai acuan, ya. Tapi ada juga organisasi-organisasi yang tidak menggunakan visi, tapi dia langsung pada misi, ya, reasons to be exist, ya. Jadi kenapa sih alasan organisasi itu ada
di uh, di dalam bisnisnya gitu loh ya. Nah, kalau kita bicara ini contoh-contohnya visi organisasi to be a world leader in transportation product and related services, misalnya ini yang perusahaan General Motors ya, perusahaan mobil di Amerika yang terbesar, kemudian juga to be and be recognized as the best consumer products company in the world. Jadi ada ingin menjadi, kan ingin menjadi ya. Menjadi apa? Menjadi yang terbaik dan untuk consumer product ya. Di dunia ini perusahaan Procter & Gamble atau perusahaan Gamble atau P&G ya. Nah, kita coba lihat goal. Tadi kita bicara goal. Goal itu apa sih? Goal itu open-ended statement of what one wishes to accomplish with no quantification of what is to be achieved and no time criteria. Misalnya, kita sampaikan bahwa kita ingin tumbuh, ya, atau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau kita bicara meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu kan open-ended statement, artinya pernyataan yang lebih terbuka. Nah, goal, masing-masing goal, ini nanti kita coba define lagi untuk lebih terukur menggunakan yang namanya objektif. Gitu loh. Objektif adalah what is to be accomplished. Jadi apa yang ingin dicapai, tapi lebih. Nah, ada waktunya nih. Sudah ada waktunya when, ya. Misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun, ya toh, atau dalam 5 tahun dan seterusnya. And should be quantified if possible. Jadi biasanya lebih terukur. Misalnya akan pertumbuhan jadi 5% tumbuh ya atau 10% tumbuh, lebih terukur. Itu yang disebut dengan objektif. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, maka masing-masing goal ini kita coba definisikan menjadi objektif-objektif bisa lebih dari satu, ya, sasaran-sasaran yang lebih terukur, baik itu waktunya, kapan itu akan dicapai, dan apa yang menjadi ukurannya, gitu parameternya. Nah, dari masing-masing objektif tadi, baru kita bicara bagaimana mencapainya, itu yang dimaksud dengan strategi. Jadi, rencana to achieve the mission and objectives. Jadi, bagaimana kita mencapai objektif tadi, sasaran yang terukur tadi, ya kan? Nah, dari masing-masing ini coba kita lihat sekarang apa sih yang dimaksud dengan strategi, ya. Strategi is a corporation forms a comprehensive master plan, ya, stating how the corporation will achieve its mission and objectives. It maximizes competitive advantage and minimize competitive disadvantage. Nah, ini kalau secara umum strategi seperti itu. Ini bagaimana kita terus-menerus meningkatkan keunggulan bersaing kita pada satu sisi atau meminimumkan ketidakunggulan kita atau kelemahan kita di dalam bersaing, ya. Tapi kalau kita mau lebih ini lagi, ya. Jadi cara bagaimana kita mencapai sesuatu. Jadi bisa saja namanya strategi itu bersifat rencana, ya, kemudian bisa juga ploy, cara-cara, ya, kemudian bisa juga kita bicara pattern, pola, mungkin bisa posisi atau perspektif dari sesuatu untuk mencapai sasaran yang kita inginkan. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan strategi. Nah, ini tentu kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan kita tadi, strength yang kita definisikan di awal tadi, ya, strength, ya, kekuatan, dan bagaimana meminimumkan kelemahan, weakness, ya, yang kalau dalam jangka panjang, ya, kita sebut dengan competitive advantage, ya, competitive advantage, keunggulan bersaing, ya. Nah, kemudian kita bicara policies, ya. Policies, ya, kita bicara policies. Ini policies ini adalah semacam broad guidelines, jadi pedoman umum, ya, untuk bagaimana kita membuat keputusan, ya. Jadi semacam jembatan bagaimana strategi ini bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program tadi. Misalnya bahwa strategi ini kita
masuk pada efisiensi misalnya. Maka apapun strategi yang kita lakukan, dia harus efisien. Atau sebaliknya, ya, kita mengacu pada quality. Apapun strategi yang kita lakukan, kita harus mengacu pada quality. Jadi ini broad guidelines. Jadi ada semacam pedoman umum untuk bagaimana keputusan-keputusan dalam organisasi itu diambil untuk mengimplementasikan strateginya yang nantinya dijabarkan dalam bentuk program-program. Ya. Oke, nah selanjutnya ada beberapa mode strategy formulation. Yang pertama adalah entrepreneurial mode. Entrepreneurial mode ini biasanya adalah untuk organisasi-organisasi yang mana pimpinan organisasinya ya bisa mungkin CEO, mungkin presiden director, mungkin juga termasuk dia sebagai foundersnya, pendirinya, itu lebih bagaimana organisasi ini bisa mengambil peluang-peluang untuk apa? Untuk tumbuh. Jadi mengacu pada pertumbuhan terus. Jadi terus organisasi ini berinovasi, ya. Kemudian dari inovasi ini dia kombinasikan dengan komersialisasi yang nantinya bisa membuat organisasi tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian ada juga mode yang kedua yaitu adaptive mode. Adaptive mode ini lebih bagaimana organisasi ini mengatasi ancaman-ancaman yang muncul, ya. Jadi ancaman-ancaman yang muncul yang mungkin bisa saja memunculkan permasalahan atau problem yang bersifat operasional yang tadinya adalah menjadi weakness-nya organisasi. Jadi terus-menerus organisasi memperbaiki diri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam organisasinya untuk bisa tetap eksis di dalam lingkungannya. Jadi bisa saja seperti itu, ya. Kemudian ada lagi planning mode. Planning mode ini lebih pada kita menyusun rencana yang komprehensif, ya, terkait dengan analisis lingkungan tadi, ya, analisis lingkungan. Dari analisis lingkungan tadi kita sudah bisa membuat rencana strategi bagaimana kita menghadapi dinamika lingkungan tadi yang kita buat lebih komprehensif gitu loh. Apakah kita mengambil peluang yang ada atau kita menghadapi ancaman, ya, peluang maupun ancaman, ya, opportunity maupun threat. Nah, jadi ada 3 mode of strategy formulation yang bisa kita pakai, ya, untuk kita bisa membuat strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.